got so motherfucking design on right now. Pretty time. Tahu gak sih guys, besok PR MTK dikumpulin. Nah, emang ada PR MTK? Emang PR yang mana sih? Itu loh, yang barisan dan deret geometri. Oh iya, lupa. Tapi nih, kamu tahu gak sih barisan dan deret geometri itu apa? Belum nih. Ya udah, kalau gitu kita langsung aja lihat video penjelasannya. Check it out. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Karena saya di sini akan menjelaskan pengertian barisan dan deret geometri. Perkenalkan saya Inesa. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal barisan dan deret geometri. Dan saya Putri Arsy Pemulia, saya yang akan mengerjakan soal latihan barisan dan deret geometri. See you in the next video. Halo guys, perkenalkan nama saya Karina. Di sini saya akan menjelaskan barisan dan deret geometri. Barisan dan deret geometri atau dikenal sebagai barisan dan deret tersebut dalam bidang matematika adalah jenis barisan dan deret yang dimana bilangan berikutnya merupakan perkalian dari bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan rasio tertentu. Nah, perbedaan barisan dan deret geometri itu apa sih? Barisan geometri merupakan barisan bilangan di mana dua suku yang berurutan memiliki perbandingan yang sama. Perbandingan pada barisan geometri disebut rasio. Sedangkan deret geometri merupakan hasil penyempurnaan pada barisan geometri. Nah, itu ya teman-teman pengertian dari barisan dan deret geometri. Selanjutnya ada contoh soal barisan dan deret geometri. Halo everyone, kenalin aku Ines. Di sini akan menjelasin contoh soal barisan dan deret geometri. Langsung aja kita ke soalnya. Sebelumnya barisan dan deret geometri itu misalnya seperti ini. Ada 2, 4, 8, dan 16. Nah, pada bilangan ini pengalinya itu misalnya 2 ke 4 itu dikali 2, 4 ke 8 itu dikali 2 juga, dan 4 ke 16 juga dikali 2, dan seterusnya. Nah, 2 ini tuh suku pertama, 4 ini suku kedua, 8 ini suku ketiga, 16 suku keempat, dan suku keterusnya. Nah, untuk materi pertama kali di barisan dan deret geometri itu, kita akan mencari rumus suku ke n. Rumus suku ke n itu ada UN sama dengan A dikali E pangkat N min 1. Nah, A ini tuh apa sih? A ini tuh yaitu suku pertama. A itu suku pertama. Kalau N ini itu rasio. Apa sih rasio itu? Rasio atau pengali. Jadi rasio itu misalnya kayak di sini, kayak 2 ke 4 itu kan dikali 2. Nah, ini kali 2 ini tuh namanya rasio. Nah, langsung aja kita ke contoh soalnya. Misalnya di sini ada tentukan U5. Nah, kita pakai rumus yang tadi. Sebelumnya ini ada rumus rasio dulu. Untuk mencari rasio itu rumusnya U2 dikurangi U1. Nah, U2 dikurangi U1. Nah, U2-nya kan 4. Misalnya U2-nya 4 dikurangi U1. 4 dikurangi 2, misalnya U2 dikurangi saya dibagi U2-nya itu kan 4 dibagi U1-nya itu kan 2, jadi rasionya itu 2. Nah, langsung aja kita di sini ada soalnya tentukan U5. Nah, A ini tuh kan tadi suku pertama. Suku pertama itu kan tadi 2 dikali rasionya itu tadi kan 2. N-nya itu kan 5. Tadi ini U5. Nah, N-nya itu kan 5 dikurangi 1. Nah, 2 dikali 2 pangkat 5 dikurangi 1. 2 dikali 2
2 pangkat 5 kurangi 1, 2 pangkat 4. Nah, 2 dikali 2 pangkat 4 itu 8. 2 dikali 8 sama dengan 16. Ini hasil dari, jadi hasil dari suku kelima dari bilangan ini itu adalah 16. Kita lanjut lagi ke contoh soal. Misalnya kita mencari U8. Misalnya kita mencari U8. 8. A-nya itu tetap 2, suku pertamanya tetap 2. Dikali rasionya 2. N-nya itu 8 dikurangi 1. Nah, 2 dikali 2 pangkat 8 dikurangi 1 itu 2 pangkat 7. Nah, 2 dikali 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu kan 128. Nah, 2 dikali 128 itu hasilnya 256. Oke, baik, selanjutnya pada barisan dan deret geometri kita ada rumus untuk mencari jumlah suku pertama atau Sn. Nah, di sini ada rumusnya. Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Nah, kenapa ada ini? Ini tuh artinya R tidak sama dengan 0 dan R-nya itu lebih besar dari 1. Jadi, jika rasionya lebih besar dari 1, maka kita memakai rumus yang ini. Apabila rasionya lebih kecil dari 1, maka kita pakai rumus yang satu lagi. Oke, di sini kita akan coba soalnya. Di sini bilangannya kayak tadi, 2, 4, 8, 16. Nah, S1-nya itu kan 2, S1-nya itu 2, terus S2-nya itu 2 ditambah 4, 2 ditambah 4, S3-nya itu 2 ditambah 4 ditambah 8. Nah, di sini anggap saja kita belum tahu S3-nya. Di sini kita tentukan S3. Kita memakai rumus ini, yang ini. Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N min 1 dibagi R min 1. S-nya itu S3, A-nya itu tadi suku pertamanya itu 2, rasionya itu 2, N-nya itu 3 dikurangi 1. Dibagi R-nya itu jadi 2 dikurangi 1. Nah, 2 buka kurung 2 pangkat 3 itu kan 8. 2 pangkat 3 itu kan 8 dikurangi 1. Jadi 2 dikali 8 dikurangi 1 itu 7. 2 dikurangi 1 itu 1. Jadi hasilnya 2 dikali 7 itu 14. Nah, kita buktiin. Di sini S3 itu 2 ditambah 4 tambah 8. 2 ditambah 4 itu 6 kan? 6 ditambah 8 itu 14. Jadi hasil ini sama hasil ini sama. Oke, baik. Kalau tadi kita pakai rumus yang pertama itu karena rasionya itu lebih besar dari 1. Sedangkan kalau ini rumusnya jika rasionya lebih kecil dari 1, kita memakai rumus ini, yaitu Sn sama dengan A buka kurung 1 min R pangkat M dibagi 1 min R. Nah, di sini saya punya angka 16, 8, 4, 2, dan seterusnya. Di sini kita akan mencari S3 atau jumlah suku pertama ketiga. Nah, yang pertama itu kita pakai rumus yang atas tadi, Sn A S3, A-nya itu tadi, A-nya itu 16, 1 dikurangi R-nya itu kan kita belum tahu rasionya berapa. Nah, tadi kata aku rumus rasio itu
8. 8 dibagi 8 1. 16 dibagi 8 itu 2. Jadi hasil rasionya itu 1/2. Nah, 1/2 itu kan lebih kecil daripada 1. Nah, jadi kita pakai rumus ini. Langsung aja kita masukin rasionya ini 1/2. Kita pakai dulu. N-nya itu 3. Nah, 16 dikali 1 dikurangi 1/2 itu kan kalian pasti belum tahu caranya. Nah, langsung aja kita flashback ke masa zaman SD. Nah, satu ini kan sama aja kayak 2 dibagi 2. Kurangi 1/2. 2 dibagi 2 itu kan 2 itu kan 1. Terus ini langsung aja kita kurangi 2 dikurangi 1 itu sama dengan 1. Terus bawahnya 2. Jadi ini tuh 1/2. Oke, Mak. Sebelumnya kita mau ke bawah ini. Kalau udah gini 16 kita giniin, terus 1/2 pangkat 1/2 pangkat 3 itu kan 1/8 ya, karena 2 pangkat 3 itu 8 di 1/8 dibagi 1 dan rasionya itu tadi 1/2. Kita pertama kita cari dulu ini 1 dikurangi 1/8 itu berapa? Jadi kita flashback ke zaman SD. Jadi kayak kan 1 itu kayak 8 dibagi 8 itu kan 1. 8 dibagi 8 itu 1 kan? Dikurangi 1/8. Di sini langsung dikurangi aja, 8 dikurangi 1 itu 7/8. Jadi ini tuh hasilnya 7/8. Langsung kita tulis 7/8. Maaf ya kalau gak ke hati. Sini di bawahnya 1 kan kita hitung dulu 1/2 itu 1/2 itu kan 1 itu kayak 2 dibagi 2 dikurangi 1/2. 2 dikurangi 1 itu 1, jadi 1/2. Jadi 1 dikurangi 1/2 itu hasilnya 1/2. Langsung aja kita coret 16 dibagi 8 itu hasilnya 2. Jadi 2 dikali 7 itu kan sama dengan 14 dibagi 1/2. Kita pakai cara yang tadi itu kayak, jadi 14 itu kan sama aja kayak 14 kali 1 dibagi 1/2. Jadi 14 kali 1 itu berubah jadi kali, dan ini dibalik jadi 2 kali 1. 14 dikali 2 itu sama dengan 28. Jadi 14 dibagi 1/2 itu sama dengan 28. Oke, kita cek apakah S3 nya benar. 28 14 ditambah 8 itu 24, ditambah 4 itu hasilnya 8. Jadi suku pertama, suku kedua, sama suku ketiga itu hasilnya 28. Oke, baik. Oke, jadi teman-teman, itulah barisan dan deret geometri. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua, dan bagi yang belum memahami, diulangi lagi, dan jika belum memahami juga, ulang lagi, dan jika belum memahami, banyak-banyak berdoa. Oke, thanks for watching. Lanjut ke latihan soal. Annyeong Yorobun, di sini saya akan menjawab latihan soal tentang barisan dan deret geometri. Nah, diketahui ada angka 3, 9, 27, dan 81. Nah, rumus yang akan kita gunakan yaitu A kali R pangkat N-1. Nah, A itu kan suku pertama. Suku pertamanya adalah 3 dikali rasionya adalah
3 juga, soalnya 9 dibagi 3 yaitu 3. Nah, N-nya itu kan 7 dikurang 1, pindahkan lagi ke bawah, 3 dikali 3, karena 7 dikurang 1 yaitu 6. Nah, 3 dipindahin lagi ke bawah, dikali 3 pangkat 6 itu 729. Lanjut, 3 dikali 729 yaitu 2187. Nah, ini yang sama. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.